Yang lucu pendeta tetangga saya, Gus, kok cuma dipasang beduk, pasang piano dong, saya sumbang katanya. Seperti di gereja saya jawab, pendeta lucu, masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang. Saya bilang. Saya harus nyaman berangkat ke masjid. You Katolik, silakan ke gereja. Kalau itu kita lakukan, gak ada masalah. Maka saya bilang sama Deddy Corbuzier di YouTubean berikutnya, saya mengatakan begini, bro, Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah ini ada 6 kamar. Ada kamar Kristen, ada kamar Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Ini pasti masalah. Ya sudah, Islam ya kembali ke Islam, Kristen kembali ke Kristen, Katolik ke Katolik, kan selesai, Pak. Yang menjadi persoalan ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, bahkan kencing di kamarnya orang lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Al-Quran saja, Allah itu kan maha demokratis. Ketika soal keimanan, Allah mengatakan apa? Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Kamu mau Islam urusan you, enggak juga enggak ada masalah bagi saya, kata Tuhan. Kan enggak ada paksaan. Begitu orang sudah punya pilihan kamar masing-masing, konsep toleransinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Di wilayah ini selesai. Maka saya heran kalau hari ini masih ada orang konflik gara-gara agama. Saya punya kolam depan pondok, pendeta bilang sama saya, Gus yuk mancing. Oke. Begitu sampai kolam, pendetanya bilang, sorry Gus, kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong dong aku digendong. Tak gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kurang ajar ini. Akhirnya pendeta saya lempar ke air, pure. Pendetanya marah, Gus kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Kita santai. Tetangga saya itu gara-gara Nasrani mayoritas punya anjing, dan hampir setiap pagi anjingnya main di depan masjid saya. Ya sudah, namanya anjing kok. Masa saya mau marah sama anjing? Berarti gak ada bedanya saya dengan anjing. Ya sudah. Kayak saya besok pengajian tanggal 2 November ulang tahun pondok, yang saya setiap bulan ada pengajian akbar yang datang 10.000 orang, yang membantu masak istri saya itu tangga-tangga Nasrani. Kan indah. Saya dijemput sama pendeta piknik ke pantai Parangtritis. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Pendeta protes, salah kiai, ini bukan bismillah tapi bis kota. Ya karepmu. Sampai jalan hujan lebat, dar, haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Akhirnya sampai pantai, saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Ada angin kenceng, wut, sarung saya membuka. Pendeta bilang wow. Saya jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Begini Pak Sekda, begini bukan wow tapi alif Pak Sekda. Saya waktu itu pengen menggambarkan begitu indahnya Islam kepada saudara Deddy Corbuzier. Sama halnya ketika kemudian saya berada di Belanda, di kota Amsterdam waktu itu. Saya ada kajian safari dakwah di Eropa. Waktu itu ada wartawan dari Inggris, wartawan Reuters, tanya sama saya, kok Islam Anda itu menyenangkan ya? Maksud Anda apa? Saya tanya. Agama yang berkaitan dengan norma dan value bisa diterima di dunia malam yang sangat identik dengan dosa dan kemaksiatan. Kok bisa? Dia bilang. Yang Anda ajarkan itu apa? Jadi 1 menit video saya di Instagram, sholawatan di hadapan anak-anak kafe, itu merubah sekian banyak orang di Eropa terhadap Islam. Yang dulunya mengatakan Islam itu anarkis, Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan, gara-gara melihat video itu berubah, ternyata Islam itu menyenangkan. Waktu itu saya ditanya, kok bisa sih? Apa yang Anda lakukan? Jawaban saya sederhana,
Kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Karena inilah intisari dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhana saja. Itu pula yang saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier. Begini loh pemandangan yang benar itu. Pandangan yang benar itu seperti ini. Tapi memang kadang-kadang ada Pak, kebablasan di dalam toleransi. Semuanya begini, ada orang mengatakan awal mula orang Indonesia itu geger gara-gara agama, itu gara-gara kolom agama dalam KTP. Maka waktu itu ada yang demo ke Mendagri supaya menghapus kolom agama dalam KTP. Saya ditanya sama Dedi, kalau Gus Miftah setuju nggak kolom agama dalam KTP dihapus? Saya bilang nggak setuju. Bagaimanapun itu adalah kebanggaan bagi saya. Anda orang Islam, banggalah ketika melihat KTP-nya beragama Islam. Anda orang Katolik, banggalah dengan KTP-mu ketika kamu melihat agama Katolik. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya enak amat gara-gara KTP masuk surga. Ini kopiahnya NU, yang kopiahnya NU masuk surga. Kopiahnya. Waktu itu saya bilang, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wow, kakak berbujang terus. Kan nggak kelihatan. Emang Gus Miftah mau nikah lagi? Ya nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Yang jelas istri saya mau dimadu. Abah, saya siap untuk dimadu. Syaratnya apa Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Mati ya. Dancuk. Keterangan saya waktu itu saya lanjutkan lagi. Masing-masing kamar ini Pak, ini saya sering jadikan materi ini di Lemhanas. Bagaimana kemudian saya berbicara Pancasila. Terakhir kemarin dengan Pak Jenderal siapa itu, kepala Lemhanas itu. Saya bilang, tadi rumah Indonesia itu rumah besar, di dalamnya ada 6 kamar, masing-masing kamar ini ada ranjang. Kamarnya orang Islam, ada ranjang Nahdlatul Ulama kayak kita. Ada ranjang Muhammadiyah, ada ranjang Al-Wasliyah, ada ranjang apa? Persis, LDI dan lain sebagainya. Saya katakan, selama kita kembali ke ranjangnya masing-masing, pasti aman. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke ranjangnya orang lain, bahkan tidur dan ngiler di ranjangnya orang lain. Pasti masalah. Saya kasih contoh, orang tidur bahkan menjelek-jelekkan ranjang orang lain. Amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya tahlilan, yasinan malam Jumat, selamatan, itu kan sudah dari dulu. Ini ada ormas baru mengatakan tahlilan itu bid'ah, haram, neraka. Ini kan berarti masuk ke ranjangnya orang lain. Maka dulu kenapa NU sempat ramai dengan MTA, gara-gara MTA membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan orang tahlilan. Kalau memang you tidak suka dengan tahlilan, ya sudah diam, nggak usah menyalahkan orang lain. Ini kan berarti dia tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngompoli ranjangnya orang lain. Ini jadi masalah. Maka kita nggak terima. Nah ternyata ketika saya selidiki Pak, kenapa mereka itu mengharamkan tahlilan, ini masih ada kelanjutan dari Abdullah bin Ubay tadi. Supaya nyambung saya teruskan Abdullah bin Ubay. Akhirnya Kanjeng Nabi layat singkat cerita kepada musuhnya. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat bapak saya? Akhirnya apa? Bapaknya, mohon maaf, jenazah Abdullah bin Ubay ini diludahi oleh Rasulullah. Juh. Maka sekarang kalau anda melihat ketemu Pak Kiai tolong air putih didoakan, itu ada riwayatnya. Maka dulu ada Ustadz Salafi yang mengatakan Kiai mendoakan air putih kemudian meniupnya, tidak ada riwayat dari Rasulullah. Anda salah. Kanjeng Nabi pernah melakukan itu. Saya dulu tersinggung, kenapa? Gara-gara dia mengatakan itu, video klipnya Mbah Maimun Zubair. Langsung saya bilang, wahai Ustadz Salafi, yuk kita ketemu, kita diskusi. Ada nggak dalil atau dasar seorang kiai mendoakan air putih sebagaimana dilakukan Rasulullah Muhammad SAW? Dan sampai hari ini nggak ada jawabannya, karena ada dasarnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi,
Kanjeng Nabi, boleh gak minta jubahnya? Untuk apa? Saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih jubah dikasih kafan jubahnya Kanjeng Nabi, maka tidak akan ditanya sama munkar nakir. Wow, jubah Kanjeng Nabi bro, gitu kan. Takut dia. Makanya kalau kalian merasa jadi orang NU, pengen besok kain kafannya warnanya hijau, boleh, pasti nggak ditanya sama munkar nakir, soalnya apa, dikira lontong. Nggak ditanya dan langsung dimplok, lemper. Kalau ibu-ibu pasti pengen warnanya ungu kan. Begitu dibuka sama malaikat, janda jin. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Begitu jubah sudah dikasih, anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Kurang ajar banget ya. Terus minta disafaati, minta ditolong, minta jubah, ini minta disolatkan. Karena tolerannya Rasulullah hampir saja waktu itu disolati, karena waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Sampai si Umar datang menegur Rasulullah, kan Nabi ini orang kafir loh, kenapa anda solatkan? Mau anda solatkan? Terus menengotoh, selama tidak ada larangan dari Tuhan akan saya lakukan. Begitu Kanjeng Nabi mau sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir, mendoakan jenazah orang kafir. Lah sama teman-teman yang tidak suka tahlilan itu, ayat ini dijadikan justice, dijadikan dasar untuk menolak tahlilan. Janganlah kamu mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Wong ini asbabun nuzulnya itu, kenapa dijadikan pemerkosaan terhadap orang tahlilan, nggak ada dasarnya, dilarang sama Al-Quran. Anda salah. Ini mutlak ayat ini turun gara-gara Kanjeng Nabi mau mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay. Berarti boleh Gus mendoakan orang mati? Boleh. Cuman memang hebatnya dulu para wali songo itu, mereka mengajarkan segala sesuatu tidak menggunakan ayat, tapi cukup menggunakan tembang lagu melalui budaya. Kan begitu. Lah, cerita ini menggambarkan betapa agungnya Rasulullah, betapa dahsyatnya akhlak Rasulullah terhadap toleransi. Terhadap toleransi. Ini musuh besar loh didatangi. Sekarang sesama orang Islam kok dimusuhi. Beda aliran dibilang apa? Liberal, haram, dan lain sebagainya. Ya Allah. Dan begitu bangganya begitu mereka bisa membubarkan pengajian saya. Takbir, kita bisa membubarkan pengajian Gus Miftah. Padahal aku ning hotel mau cekengesan dhewe kayak wis ora apa-apa wong kentir kayak aku. Maka cerita ini Pak Irwasda, Pak Imam, itu harus banyak disampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata toleransinya Rasulullah sampai seperti itu. Sekarang hanya beda tahlil saja. Saya mengatakan begini sama teman-teman NU ya. Kalau kita hanya beda tahlil, beda kunut, mereka menolak apa namanya amaliyah kita, santai sajalah. Tapi saya sampaikan, kalau soal ideologi negara itu harga mati. Kalau cuman anda melihat kamu tahlilan tetangga gak tahlilan, ya gak apa-apa lah, itu khilafiyah, gak apa-apa. Kamu kunut tetangga kamu gak kunut, gak apa-apa lah. Toh kunut imam besar yang 4 itu berbeda 2 pendapat, 2 imam pakai kunut, 2 imam tidak pakai kunut. Imam Hambali itu tidak pakai kunut, Imam Hanafi tidak pakai kunut, Maliki Syafi'i kunut. Satu ketika Imam Hambali ditanya sama muridnya, wahai imam, saya kemarin sholat subuh imamnya pakai kunut, sementara saya mengikuti engkau tidak pakai kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya pakai kunut, maka makmumnya harus pakai kunut. Selesai. Coba sekarang imamnya pakai kunut, makmumnya enggak, masalah. Allahumma dina fi man hadait, enggak mau. Wa fina fi man afait, cangkemmu. Gara-gara kunut. Tapi saya yakin kalau di Pekanbaru sudah tidak ada lagi orang yang berdebat persoalan kunut, betul? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Pekanbaru sudah jarang yang sholat subuh.
Iyalah. Santai saja, cuman kunut saja. Mbah Ahmad Dahlan ke Jombang. Begitu ada informasi Mbah Ahmad Dahlan mau ke Jombang, apa yang dilakukan Mbah Hasim? Tolong beduknya diturunkan dari masjid. Kenapa? Mbah Ahmad Dahlan tidak suka beduk. Diturunkan Pak, demi menghormati Mbah Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Sampai Jombang Mbah Ahmad Dahlan diperintah oleh Mbah Hasim untuk imami sholat subuh. Anda tahu? Karena Mbah Ahmad Dahlan tahu orang Jombang itu mayoritas pakai kunut, maka Mbah Ahmad Dahlan ngimami sholat subuh di Jombang menggunakan kunut. Coba. Sebaliknya Mbah Hasim Asari kunjungan balik ke Jogja ke Kauman. Apa kata Mbah Dahlan? Tolong musolanya dipasang beduk. Kenapa? Mbah Hasim Asari suka dengan beduk. Subuhan di sana Mbah Hasim tidak pakai kunut. Ini riwayat ini mutakhir. Begitu indahnya akhlak guru-guru kita dulu. Kenapa kita berantem hanya gara-gara kunut? Kan begitu. Sampai saya pasang beduk, didatangi sama orang, dikafir-kafirkan saya. Saya itu pasang beduk, yang ngasih beduk saya itu Irjen Mustafa Heru Kuncoro. Waktu itu ASDM Mabes Polri. Beliau bikin masjid di Lampung, saya disuruh pengajian meresmikan masjid. Beliau pasang beduk kecil, saya bilang, jenderal kok beduknya kecil? Saya punya beduk besar Gus, tapi persoalannya kalau beduk itu saya pasang di masjid saya, lebih besar beduknya daripada masjidnya. Oh. Lah terus gimana sekarang beduknya? Itu ada di kota. Gus Miftah baru bangun masjid, iya. Saya kasih beduknya untuk Gus Miftah. Jadi beduk saya gede dan gede Bang. Lah ada orang datang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Begitu nyampe masjid saya marah-marah. Haram katanya. Ya Allah. Ini salah memanggil orang sholat kok menggunakan beduk. Wah, saya bilang, beduk itu fungsinya bukan memanggil orang sholat. Orang dulu itu membuat beduk. Kenapa diadakan beduk? Untuk menandai masuknya waktu sholat. Karena dulu belum ada speaker, maka ditandai dengan beduk. Kalau ada beduk itu berarti sudah masuk waktu sholat. Kalau nggak pakai beduk ya nggak apa-apa, takmir aja keliling kampung, maghrib. Jadi beduk itu bukan memanggil orang sholat. Kalau memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan. Lah ini loh orang-orang sumbu pendek kadrun. Apa-apa salah. Yang lucu pendeta tetangga saya, Gus, kok cuma dipasang beduk, pasang piano dong, saya sumbang katanya. Seperti di gereja saya jawab, pendeta lucu, masjid kok dikasih piano, sandal saja hilang. Karena ternyata mohon maaf, kalau kemudian kawan-kawan pelajari perbandingan madzhab, kenapa harus ada madzhab-madzhab seperti itu? Karena kita disuruh memilih, karena begitu fleksibelnya Islam itu. Maka coba kayak orang tahiyat dia beda-beda, orang takbir beda-beda. Kayak tahiyat imam 4 itu beda-beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Hanafi beda lagi, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Cuma sekali tok, tak selesai. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatuillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketemu kalimat Allah toing. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir bergerak gak berhenti. Tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatuillah. Tapi cuman telunjuknya, nggak ikut-ikutan kepalanya. Kalau begini dia nanti malah. Kalau Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Anda mau pakai Hanafi begini-begini? Boleh. Mau pakai Hambali begini-begini? Boleh. Mau Maliki begini-begini? Boleh. Yang nggak boleh begini-begini. Masa Pak Sekda begini-begini? Maka kemudian gara-gara cerita Abdullah bin Ubay inilah yang menjadi dasar kiai-kiai atau ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah di dalam beragamanya itu slow kayak saya ini. Kalau saya ini lebih dari slow ya. Orang mabuk ya tak kancani, PS kalonte begenggek ya saya temenin, orang mabuk ya saya temenin. Saya itu pengajian di Jogja, PSK dan ada 700, banji ada 300. Pemabuk di mana-mana saya datangi, mereka malah bikin paguyuban pangunci, paguyuban ngunjuk ciu.